menyampaikan sebagai pertanggungjawaban saya, koordinator kontingen Jawa Barat, kondisi sungai di Jawa Barat 60% sekarat. Pelaporan kami hasil dari Terawas Mojokerto, yang perlu kami hari ini dilakukan dalam waktu yang sedang dilakukan. Anehnya banyak orang ataupun banyak lembaga mengambil duit, terutama pemerintah yang punya regulasi dan fasilitasi anggaran. Tanggung jawabnya mana? Duitnya diambil, dapat duit dari Saguling, dapat duit dari Citarum. Dan sekalian dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagai pertanggungjawaban saya, koordinator kontingen Jawa Barat di Konferensi Sungai se-Indonesia, menyampaikan hasil apa yang sudah dihasilkan dalam Konferensi Sungai se-Indonesia yang kebetulan dihadiri oleh kurang lebih 570 kalau nggak salah komunitas penggiat sungai se-Indonesia. Kemudian keluar mandat dan keluar hasil diskusi-diskusi per provinsi. Satu, berita dukanya kondisi sungai di Jawa Barat 60% sekarat. Ini berita duka. Yang kedua, khusus Kota Bandung hampir 100% kondisi sungainya sekarat. Itu kan berita duka ya. Nah, berikutnya saya melalui media ini melaporkan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Sekda, dan kepada Pak Panglima, karena di dalam nanti menjalankan kerja-kerja secara mandiri di komunitas sungai se-Jawa Barat ini diarahkan oleh Pak Menteri untuk bersinergi dengan pemerintah setempat, dengan TNI setempat. Jadi mari kita kembalikan kelestarian dan perbaikan sungai di Jawa Barat secara bersama-sama antara komunitas sungai se-Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentunya TNI dalam hal ini. Dan kami pun akan merencanakan segera, mudah-mudahan di beberapa bulan ke depan, mengadakan sebagai pelaporan kami hasil dari Terawas Mojokerto, akan mengadakan saresehan penggiat sungai se-Jawa Barat untuk melaporkan kondisi sungainya masing-masing yang konon katanya 60% sekarat. Sekian dan terima kasih. Untuk mengurangi kesekaratan, apa dalam waktu dekat apa yang Anda lakukan? Dalam kesekaratan ini memang didukung oleh kemarau yang keren gitu ya. Nggak kemarau aja sekarat, apalagi sekarang kemarau. Yang perlu kami hari ini dilakukan dalam waktu yang sedang dilakukan oleh teman-teman penggiat sungai se-Jawa Barat adalah menginventaris dulu siapa penggiat di sungai masing-masing. Misalkan sungai Ciwidey, di hulunya ada siapa. Jadi sungai itu kan kayak badan nih, siapa yang di hulu, siapa yang di leher, siapa yang di dada, siapa yang di perut, siapa yang di kemaluan, siapa yang di telapak kaki. Ini sedang diinventaris penggiat sungainya dan masalah sungainya di tempat masing-masing. Misalkan Akang tinggalnya di Cikapundung, ya sudah, kamu inventaris siapa aja penggiat di Cikapundung dan apa saja masalah di sungai Cikapundung. Biar kata bahasa Sunda mah tidak pacorokokod gitu ya. Orang Cianjur ya fokus dengan sungai Cianjurnya. Ini yang sedang kami lakukan untuk bahan nanti saresehan yang akan kami laksanakan di beberapa bulan ke depan. Jadi bahannya itu hari ini kita sedang menginventaris siapa penggiat di seluruh sungai di Jawa Barat, baik di hulu, di leher, di badan, dan di kaki gitulah. Termasuk menginventaris permasalahan karena ada yang hubungannya dengan konservasi, ada yang hubungannya dengan infrastruktur, ada yang hubungannya dengan Satpol PP. Karena masalah sungai ini terlalu banyak badan yang menguasai, akhirnya penjeribet. Ada BWWS, ada Satpol PP, ada Dinas LH, ada PJT gitu. Dan yang anehnya banyak orang ataupun banyak lembaga mengambil duit dari sungai tetapi tidak pernah nanam untuk sungai. Misalkan PJT, dia narik duit dari PDAM, dari mana-mana. Nah, uangnya harusnya kan dari hulu memberi air untuk di tengah dan di hilir jadi duit. Ya seharusnya ada dong duit balik lagi ke hulu untuk recovery ataupun reboisasi. Begitu yang perlu menjadi catatan kita bareng-bareng, terutama keberadaan kami komunitas penggiat sungai di Jawa Barat ini mudah-mudahan bisa membantu beban Pak Deddy Mulyadi yang kelihatan kan capek juga ya. Bulan ini ngambil sampah di sungai Cekeruh, Pira, besok lusa ngambil lagi di sungai yang lain.
Nanti 3 bulan kemudian ngambil sampah lagi. Nah, ini yang perlu kita kerjasama kolaboratif, membangun kesadaran kolektif urusan sampah, baik itu pengusaha, masyarakat, komunitas, dan terutama pemerintah yang punya regulasi dan fasilitasi anggaran. Kang, selain sampah kan di sungai di kita itu problemnya eceng gondok ya? Ya. Gimana nih upaya untuk menanggulangi eceng gondok? Nah, terkait eceng gondok sebenarnya kalau di sungai itu nggak terlalu, Kang, kecuali di daerah hilir. Di daerah hilir ada, kalau di daerah-daerah lain banyakannya sampah. Dan eceng gondok yang hari ini viral itu adalah eceng gondok di Saguling. Kenapa Saguling menjadi lautan eceng gondok? Itu salah satu tidak bermanfaat dan tidak Indonesia Power dan PJT lepas tanggung jawab. Padahal eceng gondok itu punya fungsi ekologis, bukan dimusnahkan tetapi dikendalikan. Nah, ada banyak upaya, Kang, teman-teman lagi beres-beres yang di daerah Saguling, ada yang jadi kompos, ada yang jadi kria, ada macam-macam lah upaya yang dilakukan oleh teman-teman terkait Saguling, terkait eceng gondok. Tetapi peran pemerintahnya satu yang ditanyakan. Kalau peran komunitas sudah ada, walaupun dengan sekemampuan. Satu peran pemerintah, yang kedua peran BUMN yang menguasai tadi, ada PJT, ada IP. Tanggung jawabnya mana? Duitnya diambil, dapat duit dari Saguling, dapat duit dari Citarum, tapi dia mentelantarkan si sungainya tersebut. Nah, harapannya setelah ada Kongres Sungai, nanti ada Sarasehan Sungai se-Jawa Barat, terjadi, yuk barengan yuk kita beresin sungai untuk masa depan anak cucu kita lebih baik. Begitu, Kang.